Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Aljabar dan Trigonometri. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai fungsi trigonometri dan grafiknya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Niputu Devani Paradiasiwi. Selanjutnya rekan-rekan saya yaitu Iputu Andayana, Niluh Putu Suwarjita Eka Putri, dan Richa Salma Sudaryanti. Baik, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu pokok pembahasan yang akan dibahas. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi fungsi trigonometri dan grafiknya yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri dan menjelaskan makna dari parameter pada fungsi trigonometri Y sama dengan A sin B dikali X min P ditambah C. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum menggambar grafik fungsi trigonometri, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu pengertian dari grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri dapat digambarkan langsung dengan grafiknya dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y dan selanjutnya digambar. Bentuk umumnya dapat dilihat pada slide. Dan jenis bentuk umumnya bisa berupa sin, cos, dan tan. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri dasar. Grafik trigonometri dasar ada 3 jenis, yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Grafik tersebut akan digambar pada koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana di sumbu X terdapat nilai sudut, sedangkan sumbu Y sebagai nilai fungsinya. Terdapat 3 komponen penting dalam grafik fungsi trigonometri, yaitu yang pertama nilai maksimum fungsi atau nilai ordinat tertinggi yang dicapai oleh fungsi itu, kemudian nilai minimum fungsi atau nilai ordinat terendah yang dicapai oleh fungsi itu, dan yang terakhir periode fungsi, yaitu besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu putaran fungsi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri, yaitu terdapat 2 cara dengan menggunakan tabel nilai dan lingkaran satuan. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kita bisa menggambar grafik tersebut menggunakan tabel seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua, dengan satuan lingkaran. Nah, grafik sin X ini sendiri memiliki nilai maksimum fungsi 1 dan nilai minimum fungsi min 1. Dan periode fungsinya 360 derajat. Selanjutnya, grafik fungsi Y sama dengan cos X. Kita bisa menggambar fungsi ini menggunakan tabel dengan mengambil nilai X itu sudut istimewa seperti 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Kemudian Y itu melalui substitusi nilai X tadi ke dalam persamaannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam koordinat kartesius lalu dihubungkan. Kemudian cara kedua yaitu dengan menggambar dengan satuan lingkaran. Bisa dilihat di gambar. Nah, nilai Y sama dengan cos X sendiri memiliki nilai maksimum fungsi 1 dan nilai minimum fungsi minus 1. Dan periodenya 360 derajat. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi Y sama dengan tan X derajat. Terdapat 2 cara, yaitu pertama menggambar dengan tabel. Tabelnya bisa dilihat pada slide. Dan yang kedua, menggambar dengan satuan lingkaran. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Dari gambar, dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum fungsi adalah tak hingga, nilai minimum fungsi adalah minus tak hingga, dan periode fungsi adalah 180 derajat. Artinya, fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Trigonometri dasar dapat dikembangkan lagi menjadi fungsi trigonometri sederhana, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi. Fungsi trigonometri dasar memiliki bentuk umum seperti yang ada pada slide, serta adapun aturan dalam perubahan tersebut dapat dilihat pada slide. Materi selanjutnya yaitu parameter pada fungsi trigonometri Y sama dengan A sin B dalam kurung X min P plus C. Misalnya, grafik fungsi Y sama dengan sin X. Pertama, untuk parameter grafik fungsi trigonometri Y sama dengan A sin, yaitu saat grafik fungsi sama dengan setengah sin X, maka gelombang amplitude mengecil sebanyak setengah satuan. Saat grafik fungsi sama dengan 2 sin X, maka gelombang amplitude membesar sebanyak 2 satuan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua yaitu
Untuk parameter grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin dikali B dikali X min P. Saat grafik fungsi Y sama dengan sin dikali X min 3, maka grafiknya bergeser ke kanan sebanyak 3 satuan. Saat grafik fungsi Y sama dengan sin dikali X plus P, maka grafiknya bergeser ke kiri sebanyak 3 satuan. Yang ketiga yaitu untuk parameter grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X plus C. Saat grafik fungsi Y sama dengan sin X ditambah 2, maka grafik fungsi akan naik ke atas sebanyak 2 satuan. Saat grafik fungsi Y sama dengan sin X dikurang 2, maka grafik fungsi akan turun ke bawah sebanyak 2 satuan. Yang keempat yaitu untuk parameter grafik fungsi trigonometri Y sama dengan A sin dikali B dikali X min P plus C. Saat fungsi trigonometri Y sama dengan 2 dikali sin dikali X min 2 ditambah 3, maka gelombang amplitudonya menjadi 2 kali lebih rapat, grafiknya bergeser ke atas sebanyak 3 satuan, dan ke kiri 2 satuan dari grafik semula. Saat fungsi trigonometri Y sama dengan setengah sin dikali X plus 2 dikurang 3, maka gelombang amplitudonya menjadi 2 kali lebih lebar, grafiknya bergeser ke bawah sebanyak 3 satuan, dan ke kanan 2 satuan dari grafik semula. Maka kesimpulannya, Y sama dengan A sin dikali B X min P plus C sebagai berikut. Dengan A sama dengan gelombang amplitudo, X min P menunjukkan geser ke kiri kanan, dan C menunjukkan pergeseran atas bawah. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai maksimum, minimum, dan periode dari fungsi Y sama dengan 4 sin kuadrat dikali 4X. Pembahasannya, maka didapatkan nilai maksimum 4, nilai minimumnya min 4, dan periodenya 360 derajat dibagi 4 yaitu 90 derajat. Lalu contoh soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan min 3 cos 5 dikali X plus 30 derajat ditambah 2. Pembahasannya, maka ditemukan hasilnya yaitu seperti pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3, dan pembahasannya dapat dilihat pada PowerPoint. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.